Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Garuda yang terdiri dari saya Minardi dengan nomor induk mahasiswa 111700032 dan Rizal Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 111700147 akan mempresentasikan dan mendemokan program tugas akhir kita yang berjudul Rancang Bangun Web Application Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Nukleus. Pertama, saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Program ini dibuat menggunakan bahasa JSP dan Servlet. Apa itu JSP dan Servlet? JSP adalah bahasa pemrograman atau web komponen yang berbasis Java dan berjalan di sisi server. Sedangkan Servlet sendiri adalah teknologi Java untuk application web. Teknologi Servlet merupakan salah satu teknologi penting untuk Java Enterprise Edition karena menjadi dasar dari JSP yang berjalan di sisi server. Jadi di dunia programmer itu banyak bahasa programan seperti PHP, Python, dan lain-lain. Kita pakai untuk program ini, kita pakai JSP dan Servlet karena mempunyai kelebihan, yaitu pertama, JSP dapat berjalan pada berbagai macam platform seperti mesin ATM, mesin kasir, dan lain-lain. Yang kedua, JSP didukung bahasa Java yang memiliki kemampuan object oriented programming dan tingkat reusability-nya tinggi. Yang ketiga, dapat menggunakan Java Bean untuk mengenkapsulasikan kode-kode pada Java. Kemudian, bagaimana web aplikasi ini berjalan? Web aplikasi ini berjalan dimulai dari web browser atau klien yang meminta request ke server yang ditampung oleh controller, di sini server. Kemudian diarahkan ke model yang terdapat kelas-kelas yang terintegrasikan dengan database. Kemudian ditampilkan dengan file view JSP yang mengembalikan respon ke klien atau web browser ini. Jadi program ini menggunakan konsep model view dan controller atau disebut juga dengan MVC. Apa itu MVC? MVC adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar, yang mana setiap bagian memiliki tugas-tugas serta tanggung jawab masing-masing. 3 bagian tersebut adalah model, view, dan controller. Model bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. View bertugas untuk menyajikan informasi yang mudah dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Controller bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model, dan view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Kemudian dalam program ini kita memakai database dan MySQL. Database dan MySQL itu berbeda. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Sedangkan MySQL itu adalah softwarenya yang tergolong DBMS, Database Management System, yang bersifat open source. MySQL ini merupakan sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah dan secara otomatis. Kemudian di dalam MySQL ini terdapat perintah-perintah query yang kita pakai untuk program kita ini. Yang pertama, select yaitu mengambil data dari database. Kemudian insert itu adalah untuk menambah data ke database. Yang ketiga yaitu update untuk mengubah atau mengupdate data dari database. Yang kemudian keempat yaitu delete yaitu untuk menghapus data dari database. Kemudian untuk studi kasusnya sendiri, kita riset di PT Nukleus Presis yang merupakan sebuah perusahaan jasa yang penerimaan kasnya didapat dari penjualan jasa konsultan asuransi kesehatan kepada klien. Sedangkan untuk pengeluaran kasnya, PT Nukleus antara lain yaitu pembelian perlengkapan kantor, pembayaran gaji, pembayaran pajak, dan lain-lain yang bersifat intern. Kemudian PT Nukleus Presis mengalami kendala dalam mendapatkan informasi tentang laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang akurat dan tepat waktu.
Hal tersebut dikarenakan perusahaan ini tidak memanfaatkan sistem teknologi informasi yang ada. Perusahaan ini mencatat semua aktivitas, transaksi, dan pencatatan kesehariannya dengan secara manual. Kemudian kita demokan programnya langsung. Kita buka NetBeans-nya. Di sini saya jelaskan, di sebelah kiri sini terdapat struktur folder atau hierarki folder, di mana di web page ini disebut JSP. Ini akan dijalankan ke klien atau web browser. Apapun yang ditampung di sini di deploy atau di run ke web browser atau klien. Kemudian kita akan memakai konsep model view controller. Di sini kita buat short page lagi untuk kontrol sendiri, yaitu serpent, dan model untuk kelas-kelas Java yang terintegrasi dengan database. Kemudian kita run, lalu ini halaman loginnya. Untuk loginnya sendiri kita pakai login multi level, di mana dia memiliki dua hak akses, yaitu admin dan user. Admin bisa mengelola seluruh aplikasi, sedangkan user hanya melihat tentang sistem informasi perusahaan PT Nucleus Presys dan bisa melakukan permintaan bergabung menjadi calon nasabah ke PT Nucleus Presys. Pertama yang dilakukan adalah kita registrasi terlebih dahulu. Di sini ada form inputan user. Maksudnya di sini jadi yang bisa registrasi itu hanya user, sedangkan admin itu sudah mempunyai datanya di database. Kita kita registrasi Hasanah dengan password, kemudian klik buat, maka data berhasil. Kemudian kita login dengan user yang barusan registrasi, Hasanah, password. Jika kita login dengan hak akses user, maka sistem akan mengarahkan ke halaman user, atau kita didirect ke halaman user. Di sini tampilan halaman user terdapat sistem informasi tentang perusahaan PT Nucleus Presys, tentang dimana di sini ada tentang sejarahnya, terus kemudian ada tentang customer kami, yang maksudnya yang customer yang sudah bergabung di perusahaan ini. Kemudian di sini ada form untuk bergabung atau untuk permintaan menjadi calon nasabah di PT Nucleus. Kita coba form ini, kita tulis dengan subjek saya ingin bergabung. Nama perusahaan kita coba PT Berkah. Nama PIK lainnya Hasanah, dengan nomor telepon 999, dengan pesannya bagaimana cara saya bergabung. Jika kita klik tombol send, maka form ini akan diarahkan ke email. Di sini ada notifikasi bahwa mail was sent. Kita buka email. Email yang saya pakai sendiri itu sebagai contoh email pribadi. Kita tetap masuk. Nah, di sini sudah masuk emailnya. Saya ingin bergabung. Kemudian kita logout. Kemudian kita login sebagai admin. Jika kita login sebagai admin, maka halaman akan mendirect ke halaman admin. Nah, di sini terdapat menu-menu yang sudah ada di halaman ini. Ada data master,
transaksi, laporan, hingga informasi. Kita coba untuk admin mengelola data master. Pertama kita coba untuk data customer. Di sini sudah ada beberapa customer yang sudah bergabung tadi. Jika admin ingin menginput data customer baru, maka tinggal diklik tambah data, kemudian masukkan nomor ID 7, nama perusahaan PT Berkah, dari induknya 3-7 dengan alamat Cilandak, Jakarta. Nama tikal kliennya Hasanah, kontaknya 0999. Kita klik tombol simpan, maka data telah ditambahkan. Kemudian datanya berhasil masuk. Selanjutnya admin juga bisa melakukan edit juga serta hapus data. Pertama kita coba editnya. Misalkan nama kliennya berubah jadi Yusuf, nomornya berubah 88. Klik edit, maka data telah diubah. Kemudian kita lihat data berhasil diubah. Kemudian admin juga bisa melakukan hapus data. Coba, maka data telah dihapus. Kemudian admin juga bisa melakukan pencarian data. Kita coba mencari data Astralab. Maka data berhasil tampil. Kita coba cari lagi Aya. Maka data berhasil tampil. Kemudian di data master ini terdapat data akun. Data akun ini maksudnya untuk admin melakukan transaksi, melakukan inputan transaksi, maka dia harus memasukkan data akun. Misalkan admin nanti akan melakukan transaksi pengeluaran kas. Pertama kita tambah data. Sebagai contoh kita masukkan kode akunnya beban, nama akunnya beban sewa, dengan tipenya tipe akun beban, saldo normalnya di debit. Kemudian klik simpan, maka data telah ditambahkan. Kemudian admin juga bisa melakukan edit dan hapus. Kita coba untuk edit akun. Sebagai contoh kita ganti beban sewa gedung, jenis akunnya beban, saldo normalnya debit, edit, maka data telah diubah. Data berhasil diubah. Admin juga bisa melakukan hapus. Sebagai contoh kita hapus beban listrik dan air ini, hapus, maka data telah dihapus. Kemudian untuk transaksinya, pertama pengeluaran kas. Kita coba admin melakukan tambah data untuk pengeluaran kas. Di sini kita masukkan akun kreditnya kas, tanggalnya tanggal 1 Juli. Untuk akun debitnya kita coba beban sewa gedung yang tadi kita sudah masukkan. Untuk catatannya pembayaran sewa gedung untuk bulan Juli 2020 dengan masukan dengan nominal misalkan 8 juta. Insert. Kemudian data telah ditambahkan. Data sudah berhasil tampil. Untuk melihat akuntansinya, admin bisa melakukan tampil detail, dimana di sini nantinya akan terlihat nama akun, nama rekening akun, nominal, dan kode akun dari transaksi ini.
Nah, di sini sudah tampil dengan nama akun, kas, dan beban sewa nominal 8 juta dengan kode akunnya, kemudian tanggalnya, serta catatannya pembayaran sewa gedung untuk bulan Juli. Kemudian transaksi penerimaan kas. Di sini di pengeluaran kas pun bisa melakukan pencarian. Sebagai contoh, kita melakukan pencarian beban sewa gedung. Kita coba beban sewa. Nah, maka akan muncul beban sewa gedung. Kemudian transaksi penerimaan kas. Di sini pun admin bisa melakukan tambah data untuk transaksi penerimaan kas yang terjadi pada PT Nukles Presis. Kita klik tambah data, kemudian kita masukkan akun kreditnya, itu pendapatan, tanggalnya 1, akun debitnya kas, kemudian catatannya pembayaran invoice dari PT Berkah yang tadi sudah registrasi dan data master customer sudah dimasukkan oleh admin untuk bulan Juli 2020 dengan nominalnya 50 juta. Insert. Kemudian data telah ditambahkan. Data berhasil tampil untuk PT Berkah. Di sini juga bisa melihat tampil detail untuk akunnya. Kita klik, nah bisa berhasil nama akun, pendapatan, kas, kode akunnya, nominalnya, tanggal, serta catatan atau memonya. Kemudian admin juga bisa mencetak laporan dari masing-masing menu ini. Kita coba, di penerimaan kas ini juga pun bisa melakukan pencarian. Kita coba dengan kata kunci Berkah. Berkah berhasil tampil. Kemudian laporannya kita coba. Pertama, laporan daftar customer. Kita buka saja langsung. Ini akun penerimaan kas, pengeluaran kas. Di sini data sudah berhasil tampil dengan format PDF. Admin bisa melakukan download dan print untuk laporannya nanti setiap bulannya untuk laporan daftar customer. Kemudian untuk laporan daftar rekening akun pun admin bisa melakukan print dan download untuk laporan setiap bulannya. Kemudian laporan penerimaan kas pun sudah tampil. Admin juga bisa melakukan print dan download untuk laporan setiap bulannya. Kemudian laporan pengeluaran kasnya pun sudah tampil. Admin juga bisa melakukan print dan download untuk laporan per bulannya. Selanjutnya informasi ini tentang informasi developer dan programnya. Tentang program, nama sistemnya web aplikasi sistem informasi akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas PT Nukles Precis, nama database-nya Nukles, database yang dipakai MySQL, kemudian toolsnya NetBeans IDE 8.0.2. Tentang programmer, saya Minardi dengan disupport Rizal Fauzi. Kemudian di sini ucapan terima kasih kepada Universitas Bina Sarana Informatika, bisa diklik, kemudian akan tampil ini website UPSI. Demikian demo program aplikasi kami. Ketik logout, kita balik lagi ke halaman login. Kemudian dapat disimpulkan dari program kita tadi,
Pertama, program ini masih bisa dikembangkan lagi di kemudian hari, seperti penambahan untuk form neraca saldo, jurnal umum, buku besar, dan lain-lain. Yang kedua, penerimaan kas pada PT Nukles didapat dari invoice yang telah dibayar oleh klien yang dianggap sebagai pendapatan perusahaan dan dibuat laporan penerimaan kas setiap bulannya. Yang ketiga, pengeluaran kas pada PT Nukles bersifat intern, yaitu untuk pembelian perlengkapan, pembayaran beban, pembayaran gaji, dan dibuat laporan pengeluaran kasnya setiap bulannya. Terima kasih.